Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di kesempatan malam hari ini di jelang Idul Adha 1444 Hijriah. Kami akan hadirkan informasi pantauan terkini pelaksanaan jelang Idul Adha 1444 Hijriah di Kota Bengkulu. Ada rekan kami Reja Aribowo yang siap melaporkan untuk Anda. Reja, selamat malam. Ya, selamat malam rekan Marli. Baik, saat ini di posisi Anda akan melaporkan di kawasan Panorama, Reja. Ya, saat ini saya berada di sekitar kawasan Pasar Panorama, rekan Marli, tepatnya di sekitar kawasan Jalan Danau menuju Pasar Panorama, Marli. Iya, Ja. Seperti apa kondisi terkini di sana? Silakan laporan Anda. Baik, Marli, sebelum kami menyampaikan laporan ini kepada Anda pendengar di Pro 1 di mana saja Anda berada, sebelumnya tadi saya sempat menyempatkan diri untuk melihat situasi jelang Lebaran Idul Adha 1444 Hijriah di Kota Bengkulu dari berbagai lokasi, mulai dari kawasan Panorama tempat saya berada saat ini, dan juga Pasar Pagar Dewa, Suprapto, dan juga beberapa kawasan keramaian lain, termasuk di pusat perbelanjaan yang ada di Kota Bengkulu. Memang suasana cenderung lebih ramai dibandingkan malam-malam biasanya, namun bisa dikatakan keramaian tersebut tidak terlalu meningkat signifikan, rekan Marli. Memang Hari Raya Idul Adha biasanya memang pada malam harinya tidak semarah atau semeriah jika dibandingkan dengan Lebaran Idul Fitri, di mana masyarakat biasanya selalu mempersiapkan berbagai kebutuhan perlengkapan menjelang Idul Fitri, mulai dari kue-kue ataupun masakan-masakan. Namun kesibukan masyarakat tetap terlihat hingga saat ini, terutama di kawasan pasar tradisional. Tadi di Jalan Manggis, ya, dalam pantauan kami terlihat banyak masyarakat yang masih beraktivitas berbelanja. Salah satunya berbelanja kebutuhan yang akan biasa dilakukan pada saat hari raya, seperti masak ketupat, masak lontong, ataupun membeli berbagai macam bahan makanan lain di kawasan Pasar Panorama yang bisa dikatakan aktif hingga 24 jam ini. Meskipun bukan di lokasi pasar utama, yaitu kawasan Terminal Panorama, namun berada di pinggir-pinggir jalan, mulai dari Jalan Salak Raya ataupun yang ada di Jalan Manggis, rekan Marli. Aktivitas keramaian juga tampak di berbagai lokasi pertokoan, terutama pertokoan yang menjual barang-barang serba ada, seperti pusat-pusat grosir ataupun juga pusat perbelanjaan yang justru malam hari ini terpantau oleh kami terlihat jauh lebih ramai, baik itu oleh aktivitas masyarakat yang ingin menyambut Hari Raya Idul Adha ataupun juga aktivitas masyarakat yang memang ingin berakhir pekan, dikarenakan Hari Raya Idul Adha kali ini memang untuk pertama kalinya mendapatkan 2 hari cuti bersama, di mana 1 hari sebelum Hari Raya Idul Adha dan 1 hari setelah Hari Raya Idul Adha yang ditetapkan oleh pemerintah sekitar 10 hari yang lalu jatuh pada besok 29 Juni 2023, tepatnya pada hari Kamis, Marli. Ya, Reja, untuk saat ini menurut pantauan Anda, apakah masyarakat yang biasanya berbelanja itu memang kondisinya adalah di beberapa kawasan Panorama memang ramai, dan apakah ada bahan pokok tertentu yang paling banyak dibeli oleh masyarakat menurut pantauan Anda pada malam hari ini? Ya, lokasi pasar bumbu yang jauh lebih banyak diserbu oleh pembeli, khususnya bumbu-bumbu jadi, bumbu giling, ataupun bumbu masakan yang biasanya cukup lengkap, yang ada di sekitar ruko-ruko di pinggir jalan di kawasan Pasar Panorama ini. Tidak hanya penjual bumbu yang ada di kawasan di ruko-ruko di pinggir jalan, namun para pedagang kaki lima yang berjualan bumbu dengan toples-toples kecil ataupun dengan ember-ember kecil juga banyak diserbu oleh pembeli. Dan juga para pedagang santan ataupun para penjual kelapa pun tadi dalam pantauan kami masih beraktivitas hingga saat ini, dikarenakan memang biasanya untuk keperluan memasak ibu-ibu ataupun masyarakat lebih memilih untuk menggunakan santan yang terbaru atau lebih segar, sehingga ketika akan dimasak pada malam hari ini untuk disantap besok pagi menghasilkan makanan yang jauh lebih nikmat. Sementara suasana Lebaran Idul Adha di berbagai masjid di Kota Bengkulu dalam pantauan kami memang beberapa di antaranya cukup ramai oleh anak-anak ataupun kaum bapak-bapak
yang mengumandangkan takbir dan tahmid menjelang Hari Raya Idul Adha ini. Namun juga ada beberapa masjid yang sudah mengumandangkan hal tersebut sejak pagi tadi, dikarenakan diketahui Marli, jika Muhammadiyah pada hari ini melakukan pagi tadi melakukan sholat Idul Adha di berbagai lokasi di Kota Bengkulu. Setidaknya terdapat 25 lokasi yang ada di Kota Bengkulu dan sekitar 40-an lokasi yang tersebar di berbagai wilayah di Provinsi Bengkulu. Sementara aktivitas pemotongan hewan kurban juga dalam pantauan kami tadi tidak semuanya langsung dilakukan oleh warga Muhammadiyah pada hari yang sama, tepat di mana mereka merayakan Hari Raya Idul Adha pada hari ini. Beberapa lokasi masyarakat lain lokasi ataupun masjid tetap akan memotong hewan kurban pada keesokan harinya, Marli. Atau besok ya. Jadi rame nih ceritanya. Iya, betul. Ya, pantauan Anda Reja pada saat malam hari ini dari Anda menuju ke kawasan Panorama dan sekitarnya, apakah ada terlihat iring-iringan takbir keliling yang dilakukan oleh masyarakat Kota Bengkulu? Yang sejauh kami melakukan pemantauan tadi, mulai dari kawasan BIM, Bagadewa, Pak Suprapto, dan juga Roa Makmur, kami tidak menemukan adanya aktivitas tersebut akan Marli, namun banyak masyarakat yang menghidupkan lagu ataupun menyetel saluran radio yang mengumandangkan takbir dan tahmid Hari Raya Idul Adha yang dikumandangkan tidak henti mulai dari maghrib hingga saat ini. Dan memang takbir pada Hari Raya Idul Adha ini biasanya memang dikumandangkan lebih panjang atau lebih lama dibandingkan hari biasanya, maksud kami dibandingkan Hari Raya Idul Fitri, di mana ketika Hari Raya Idul Fitri biasanya takbir hanya dikumandangkan pada malam Idul Fitri dan juga pada saat sholat Id, dan setelah sholat Id biasanya pada sholat Idul Fitri tidak ada lagi kumandang takbir dan tahmid. Namun berbeda dengan Idul Adha, kumandang takbir dan tahmid itu biasanya dilakukan sejak malam Idul Adha itu sendiri hingga sampai 3 hari setelah Idul Adha, Marli. Oke, baik Reja, terima kasih untuk informasi Anda di kesempatan malam hari ini, dan selamat memborong menu-menu dan juga berbagai macam sembilan bahan pokok mungkin saja malam hari ini, Ja, bersama keluarga. Baik, tetap jaga kesehatan dan yang pastinya mudah-mudahan gak macet ya di kawasan Panorama, Ja. Baik, rekan Marli, kembali ke studio. Baik, terima kasih Reja Aribowo melaporkan berkaitan dengan kondisi atau suasana di kawasan Panorama dan sekitarnya, khususnya di kawasan Kota Bengkulu, yang juga terpantau tadi tidak terlalu ada iring-iringan pawai takbir keliling, namun masyarakat lebih ke pendekatan ke rumah ibadah atau di masjid yang memang diputar lagu-lagu, kemudian juga takbir dan tahmid, juga tahlil yang memang menyemarakkan untuk jelang Idul Adha 1444 Hijriah. Walaupun tadi pagi saudara-saudara kita yang Muhammadiyah ini sudah melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Dan juga pendengar, tadi disampaikan rekan Reja bahwa walaupun tadi beberapa saudara-saudara kita yang Muhammadiyah sudah melaksanakan sholat Idul Adha, namun mereka belum melaksanakan penyembelihan hewan kurban, dan tentu mereka akan menunggu bersama-sama dengan kita besok pada hari Kamis untuk menyembelih hewan kurban di Idul Adha 1444 Hijriah. Baiklah saudara, untuk Anda itu laporan dan berkaitan dengan update singkat dari rekan kami Reja Aribowo yang sudah menyampaikan laporan suasana malam Idul Adha 1444 Hijriah di kawasan Kota Bengkulu dan sekitarnya.